Pujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang lain sebagai dimuliakan. Kami ucap syukur bahwa pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami dengan kekuatan yang baru. Dan saat ini adik-adik beribadah sekolah minggu Tuhan, dan Tuhan memberkati, Tuhan menolong adik-adik supaya fokus, dan Tuhan memberkati papa mama juga yang mendampingi, diberikan hikmat juga. Kami serahkan Tuhan beribadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, karena Tuhan sudah memberikan berkat banyak untuk kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik boleh dipersembahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah memberkati pada kami. Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang akan kami berikan supaya dapat memberkati pelayanan gereja kami. Kami juga berdoa Tuhan, ucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi papa dan mama, baik dalam segala pekerjaan dan usahanya, dan Tuhan terus memberkati. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kami serahkan kepadamu, haleluya, amin. Ya adik-adik, sambil persembahannya boleh dikasih ke mama papa. Sambil kita menjalankan persembahan, kita akan ujian bawalah persembahan.
Tuhan ya adik-adik. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya lipat tangan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan hari ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus membuat kami mengerti, memahami firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Berkati kali ini yang menyampaikan kebenaran firman Allah, diberikan kuasa oleh Tuhan, supaya tiap-tiap kami juga diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hari ini. Biarlah kami semua sama-sama diberkati. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, pada tanggal 25 Desember kita merayakan Natal. Natal adalah kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tapi bagaimanakah Yesus lahir? Lalu Yesus lahir di keluarga siapa adik-adik? Nah adik-adik, hal ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan Tuhan mengenapi janjinya. Melalui siapa adik-adik? Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Ya adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Maria dan Yusuf. Adik-adik, Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret dan dia mempunyai seorang tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, karena itu Tuhan memilih mereka sebagai orang tua dari Yesus Kristus. Pada suatu hari adik-adik, ketika Maria sedang duduk seorang diri, Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk menemui Maria di kota Nazaret. Dan malaikat Gabriel mengatakan, "Hai salam engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai." Mendengar salam itu, Maria pun terkejut dan berkata dalam hatinya, "Apa maksud dari salam itu?" Dan malaikat berkata, "Jangan takut, hai Maria, engkau yang beroleh kasih karunia Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku kan belum bersuami. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan menaungi engkau. Dan anak itu akan tumbuh besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Mendengar pesan Tuhan melalui malaikat Gabriel, Maria pun bersukacita dan Maria tahu bahwa Tuhan telah menunjuk dia sebagai ibu dari Yesus. Dia pun menerima perintah itu dengan penuh sukacita ya adik-adik. Pada suatu hari ketika Yusuf tertidur, malaikat Tuhan menjumpainya dalam mimpi dan malaikat Tuhan berkata, "Hai Yusuf, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah berasal dari Roh Kudus." Dan Yusuf pun terbangun dan melakukan seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Pada suatu hari adik-adik, Kaisar Agustus memberikan pengumuman bahwa semua orang harus mendaftarkan diri sebagai penduduk. Oleh karena itu, semua orang kembali ke daerahnya masing-masing untuk mendaftarkan diri. Nah, adik-adik, demikian pula dengan Maria dan Yusuf. Mereka pun pergi mendaftarkan diri. Mereka pergi dari Nazaret, Galilea, ke Yudea menuju Betlehem. Sampailah mereka di Betlehem, dan di Betlehem pun tibalah waktunya Maria untuk melahirkan. Dan Yusuf berusaha mencari tempat penginapan supaya Maria dapat melahirkan. Dia mencari ke suatu penginapan dan mengetuk pintu. Tok, tok, tok. "Bapak, apakah masih tersedia penginapan yang kosong?" Dan bapak penginapan mengatakan, "Sudah full." Lalu ke penginapan yang lainnya adik-adik. Dan sama adik-adik, ternyata bapak penginapan juga bilang bahwa semuanya sudah full. Wah, Maria akan melahirkan di mana ya adik-adik? Karena semua tempat penginapan sudah full ya adik-adik, maka Maria pun hanya mendapatkan tempat yaitu di kandang hewan untuk dia melahirkan. Akhirnya Maria melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Yesus. Bayi itu dibungkus dengan kain lampin
dan diletakkan di dalam palungan. Palungan itu tempat makanan untuk hewan ya adik-adik. Lahirlah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Ya adik-adik, tadi sudah mendengar bagaimana Maria dan juga Yusuf ketika malaikat datang menyampaikan pesan Tuhan. Apakah mereka melawan atau mereka menolak? Mereka taat atas perintah Tuhan. Mereka diutus untuk menjadi orang tua dari Yesus. Mereka tidak bilang, kenapa harus sekarang Tuhan, nggak tahun depan aja atau bulan depan. Tidak. Adik-adik mau ya taat seperti Maria dan Yusuf? Nah adik-adik bisa taat dengan cara apa adik-adik? Taat ketika mama papa memberikan perintah atau nasihat, guru-guru sekolah minggu ataupun guru-guru di sekolah memberikan tugas, lakukan tugasnya. Tidak boleh tugasnya itu ditunda-tunda, nanti saja. Kalau papa mama minta tolong jaga adiknya ya. Adik-adik harus mau menjaga, jangan bilang biarin aja mak, adiknya main sendiri, aku main sendiri juga. Itu namanya tidak taat ya. Kalau guru-guru sekolah minggu bilang ayo bernyanyi memuji nama Tuhan dengan suara yang terbaik, dan adik-adik bernyanyilah dengan baik juga ya, memberikan suara yang terbaik buat Tuhan. Ya adik-adik belajar ya menjadi orang yang taat supaya Tuhan memakai kita. Bahkan Tuhan juga memberkati kita tiap-tiap hari. Mau ya adik-adik jadi berkat dimanapun kita berada. Ya adik-adik, itulah berkat firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Untuk ayat hafalannya ada di Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini, dan kita mohon kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi anak-anak yang taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mendengar Maria dan juga Yusuf yang Tuhan pakai untuk juga menjadi orang yang taat, melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki mereka lakukan dengan taat. Tuhan ampuni kami ketika kami tidak taat terhadap perintah-Mu. Bawa kami untuk taat tiap-tiap hari. Kami taat mendengarkan juga perintah orang tua. Kami mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman kami, mengasihi saudara. Bahkan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati untuk adik-adik sekolah minggu dalam pertumbuhan. Berkati juga dalam sekolah. Berkati papa mama dalam usaha, pekerjaan, dan berkati gereja kami dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Pakailah kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.